Hai guys, balik lagi nih sama aku. Gimana kabarnya? Masih semangat trading kan? Apa benar kamu bisa mendapatkan uang dengan Bitcoin? Kalimat ini udah jadi salah satu pertanyaan yang sering muncul di benak pemula ketika mendengar ide investasi di bursa kripto. Kenyataannya, sejak kemunculannya sedekade lalu, hingga saat ini Bitcoin masih jadi cryptocurrency terbesar di dunia. Padahal selama satu dekade penuh, nilai Bitcoin cenderung fluktuatif. Jadi tentu saja jawabannya adalah ya, Bitcoin bisa menjadi cara untuk menghasilkan uang. Nah sekarang pertanyaan berikutnya adalah gimana kamu menghasilkan uang dengan Bitcoin? Daripada kamu bingung nih, mending kita simak bareng-bareng cara main Bitcoin agar nggak rugi. Ikutin terus sampai akhir ya, dijamin seru deh guys. Eits, sebelum tonton video ini, yuk klik tombol like dan subscribe-nya biar aku makin semangat nih buat bawain video-video seru buat kamu. Yang pertama adalah manfaatkan kondisi bullish. Syarat pertama dan paling utama yakni kondisi pasar yang sedang bullish. Kalau lagi turun, males banget kan? Kondisi bullish secara psikologis menarik banyak pemain ke dalam arena. Akibatnya, semakin banyak uang masuk dan pasar menjadi sangat liquid. Ingat bahwa fluktuasi cryptocurrency sangat dipengaruhi nilai transaksi yang beredar. Sama seperti bisnis lainnya, permintaan dan penawaran yang memengaruhi pergerakan harganya. Logikanya, kalau jumlah uang yang beredar sedikit, maka pergerakannya tidak akan seliquid dibandingkan ketika nominal yang beredar banyak. Yang kedua adalah perhatikan nilai transaksi. Biasanya nilai transaksi Bitcoin menjadi nomor satu, baru diikuti mata uang kripto lainnya. Namun demikian ada dua kemungkinan yang menyebabkan nilai mata uang menjadi lebih tinggi dibandingkan Bitcoin. Yang pertama, adanya isu atau berita di dunia mata uang digital yang mengangkat mata uang tertentu atau melemahkan Bitcoin. Bisa dikatakan berita memiliki efek kuat terhadap pergerakan harga cryptocurrency. So, waspada ya guys. Semakin banyak trader juga mengakibatkan semakin banyak uang mengalir. Jadi semakin banyak potensi kenaikannya. Yang ketiga adalah lakukan perencanaan dan analisis. Jual beli aset kripto bisa dikatakan lebih sulit dibanding aset dan saham tradisional. Karena volatilitas tinggi dan risiko yang ada di dalamnya, sehingga dibutuhkan perencanaan dan eksekusi yang tepat agar dapat memperoleh keuntungan. Memiliki rencana perdagangan atau trading plan terperinci, bahkan sebelum melakukan perdagangan sangat penting. Karena dapat membantu menghindari faktor-faktor psikologis seperti emosi, bias, atau kesalahan logika yang dapat memengaruhi kinerja perdagangan. Dengan begitu, dapat dipastikan bahwa keputusan tidak dibuat di tengah panasnya pergerakan aset. Yang keempat adalah tahu kapan harus trading. Mengetahui kapan harus membeli dan menjual Bitcoin merupakan tips yang perlu diketahui oleh trader dan investor, karena bisa menjadi suatu cara untuk mengurangi risiko investasi. Sehingga market timing merupakan salah satu hal penting buat trading Bitcoin. Ada juga nih guys, dua cara untuk trading. Sebenarnya trading Bitcoin tersedia kapanpun kamu mau. Buat kamu yang belum siap dengan risiko yang besar, kamu bisa mencoba trading intraday atau trading harian dan arbitrase. Arbitrase berarti membeli aset yang sama saat harga lebih rendah dan menjualnya di platform lain untuk mendapatkan keuntungan. Kamu juga bisa berinvestasi dengan menahan BTC sampai waktu terbaik tiba. HODL atau Hold On for Dear Life adalah istilah dalam bursa kripto untuk investasi jangka panjang. Namun ketika berinvestasi HODL, kamu sebaiknya tak berekspektasi terlalu tinggi. Yang kelima adalah pelajari Bitcoin. Persiapan investasi kripto yang terpenting adalah jangan pernah menanamkan uang kamu pada instrumen yang tidak kamu pahami. Oleh karena itu, sebelum mulai investasi, pahami dulu basic dari Bitcoin, cara bertransaksi Bitcoin, dan kondisi Bitcoin di pasar. Dengan banyak tahu tentang Bitcoin, kamu bisa mengatur strategi dan perencanaan sebelum melakukan trading. Misalnya menentukan limit kamu dalam trading dan kapan untuk trading. Yang keenam adalah jangan berharap kekayaan instan. Banyak trader pemula yang berekspektasi bisa cepat kaya dari trading. Ingat, tidak ada kekayaan yang bisa diraih dengan cara instan. Semua membutuhkan proses. Banyak trader pemula yang jenuh tidak pernah untung. Ada banyak yang sudah untung, tetapi merasa untungnya sedikit hingga mereka berhenti di tengah jalan begitu saja. Hal ini terjadi karena mereka berharap kaya secara instan melalui trading.
Untuk itu, kamu perlu menanamkan pikiran bahwa kekayaan akan datang secara bertahap. Kamu perlu menghargai proses pembelajaran dan pemahaman soal trading Bitcoin. Yang ketujuh adalah cari platform monitoring yang tepat. Persiapan investasi kripto yang perlu kamu lakukan selanjutnya adalah mencari platform monitoring yang tepat. Hal ini sangat wajib dilakukan bila kamu belum punya pengalaman di bidang investasi kripto. Pastikan bahwa platform trading tersebut juga diakui oleh internasional dan oleh pemerintah Indonesia. Saat ini sudah ada 13 perusahaan yang terdaftar di Bapepti sebagai pedagang aset kripto, salah satunya adalah ZipMax. ZipMax adalah exchange mata uang digital terregulasi yang menawarkan perdagangan cepat, likuiditas tinggi, dan berbagai macam pilihan aset digital. ZipMax memakai BitGo sebagai custodian. BitGo terkenal sebagai custodian kripto teraman di dunia yang punya perlindungan polis asuransi sampai 100 juta US dollar, membuat trading di ZipMax aman dan terpercaya. ZipMax, investasi di mana saja, kapan saja. Download aplikasinya sekarang. Yap, itulah dia guys, cara main Bitcoin agar nggak rugi. Kamu punya ide menarik lainnya? Yuk share di komen. Jangan lupa juga like dan share video ini sebanyak-banyaknya. See you next video guys.